Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa dengan saya dalam kuliah bioteknologi tanaman. Kita akan membahas topik mengenai penanda molekuler dalam pemulihan tanaman. Nah, untuk kesempatan yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai konsep dan teknik marka molekuler. Di era modern, ya, di pemulihan modern, tentunya para peneliti berharap bahwa phenotype itu bisa diprediksi sejak awal, mulai dari genotype, gitu kan? Sehingga penelitian-penelitian mengarah ke sana ini sudah banyak dilakukan. Dan kemajuan teknologi ini membuat beberapa clue ya untuk kemudian bisa merangkai informasi dari fungsi gen sampai kepada fenotipe yang dihasilkan itu bisa semakin terprediksi karena dengan era omics itu tidak hanya menyambungkan dari fenotipe ke genotip, tapi sebelum itu ada peta-peta yang bisa diikuti mulai dari pemanfaatan transkriptomik ya, atau RNA, pemanfaatan proteomik berupa protein, pemanfaatan metabolomik berupa metabolom yang terkait dengan sifat yang akan dihasilkan. Kemudian yang terakhir, dari sisi phenotype sendiri, ilmu untuk membuat high throughput phenotyping ini menjadi juga semakin berkembang. Nah, kemudian kesemuanya dengan bantuan bioinformatik ya, ini bisa kemudian kita membuat keterkaitan ya, peta-peta perunutan dan lain-lain yang kemudian itu diuji dengan transgenik ya, atau dengan silencing gene dan lain-lain, overexpression, itu kita bisa memprediksi fungsi dari sebuah gen secara lebih precise. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan precision breeding. Nah, di dalam salah satu uh, teknik ya untuk mencapai precision breeding ini adalah pemanfaatan marka berupa marka molekuler yang tentunya sebetulnya dalam mendesainnya nanti gitu kan itu tidak kemudian bisa mudah, tapi begitu kita sudah mendapatkan marka molekuler yang sudah teruji ya dengan bantuan teknologi omik tadi, maka akan menjadi sangat efisien untuk digunakan. Nah, kita akan mulai dari bagaimana kita uh, membahas ya mengenai marka molekuler itu sendiri. Ya, jadi topik pada pertemuan kita adalah pengertian marka molekuler, kemudian jenis dan prinsip beberapa teknik marka molekuler, dan contoh aplikasi marka molekuler dalam pemulihan tanaman. Nah, sebelum ke marka molekuler, kita mulai dulu dari marka genetik ya, atau penanda genetik. Jadi ini seringkali salah kita memahami bahwa begitu sudah ada kata genetik, itu semua asosiasinya langsung kepada DNA atau gen gitu kan. Padahal kalau kita baru bicara sebatas penanda genetik, itu sebetulnya adalah apapun yang bisa mewakili perbedaan genetik ya antara organisme atau spesies atau bahkan individu gitu kan. Jadi ibaratnya apapun yang bisa membedakan. Misalkan bedanya saya dengan Christian Sugiono gitu kan, itu bisa dilihat dari bentuk hidung ya, bentuk alis dan lain sebagainya, itu juga sudah termasuk penanda genetik ya. Kemudian penanda genetik itu tidak mewakili gen target itu sendiri, tetapi dia hanya bertindak sebagai tanda atau bendera ya. Jadi nanti kalau kita bicara misalkan marka molekuler gitu kan ada sekuennya. Nah, sekuen dari marka itu bukanlah gen itu sendiri. Bisa jadi itu hanya berada di samping gen atau bahkan di luar dari gen. Ya. Kemudian penanda itu atau marka tidak mempengaruhi fenotipe atau sifat individu tertentu karena hanya memang sebagai penanda saja, hanya terletak bisa di dekat ya tadi saya sampaikan, atau hanya terkait dengan gen yang mengendalikan sifat tersebut.
ya. Jadi nanti misalkan ada penanda untuk ketahanan, belum tentu sebetulnya dia adalah gen tahan itu sendiri. Nah, baru di sini kita ketika bicara jenis penanda genetik, ya, ini ada penanda morfologi, ada penanda biokimia, dan ada penanda molekuler itu sendiri. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas mengenai penanda molekuler. Ya. Penanda morfologi secara singkat ya tentunya semua karakter morfologi yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara individu satu dengan individu yang lain. Kemudian kalau biokimia ya berarti senyawa biokimia yang bisa terbentuk dari satu individu ke individu yang lain, yang kemudian dia berbeda dan kita bisa membandingkan antara satu dengan yang lain, membedakan antara satu yang lain berdasarkan penanda itu. Nah, kalau molekuler ya berarti levelnya sudah pada DNA. Bagaimana kita bisa melihat perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain berbasis DNA-nya, gitu kan? Nah, apakah harus tahu urutan sekuennya atau seperti apa? Nah, kita akan lihat pada slide-slide berikutnya. Nah, jadi ini ilustrasi yang pertama tadi ya. Jadi kalau pada cabai misalkan, ini foto saya ambil sendiri waktu kita ikut kongres percabaian ya. Nah, bisa dilihat bahwa cabai itu kalau dalam spesies misalkan ya, ini seperti ini kan anum, ini hampir semua anum, ada beberapa yang bakatum ya. Bisa dia sangat berbeda dari morfologinya, gitu kan? Bisa dilihat ini warnanya putih, warnanya merah, warnanya hijau, padahal sesama Capsicum anum, bahkan sesama paprika. Gitu. Tapi nanti bisa agak sulit ketika kita harus membedakan dari spesies yang sama, gitu kan? Jenis yang sama. Nah itu apalagi kalau nanti sudah kita bicara varietas gitu kan dan lain-lain, maka kan memang harus beda. Nah itu mungkin karakter morfologi menjadi tidak cukup gitu. Nah definisi penanda molekuler adalah semua jenis atau teknik ya yang memungkinkan bagi kita ya untuk mengidentifikasi perbedaan fragmen DNA gitu kan, berbasis tentunya ini perbedaan sekuen ya. Jadi identifikasi spesifik fragmen DNA dalam genom dengan cara melihat setidaknya ini ya, ini sebetulnya minimal sih, melihat perbedaan sekuen ya. Karena kalau yang lain kan tentunya ada juga cara melihat perbedaan fragmen DNA ya. Nah, kemudian molecular marker di sini, ini berarti kalau kita simpulkan secara lebih singkat, ya adalah perbedaannya berbasis polimorfisme DNA. Nah, kelebihan penanda molekuler dibanding dengan penanda yang lain, ya tentunya sangat berlimpah dibandingkan dengan jenis penanda yang lain, misalkan tadi morfologi, katakanlah. Membedakan satu individu dengan yang lain secara morfologi itu akan sangat terbatas. Misalkan Anda membedakan, ya gampangnya lah ya, saya dengan tadi Christian Sugiono, itu mungkin akan sangat sedikit sekali bisa disebutkan karakter yang bisa membedakan, katakanlah 10, 20 gitu. Tapi kalau kita sudah bicara mengenai penanda molekuler, ini akan sangat banyak. Kenapa? Karena tentunya kita tahu bahwa DNA ya, apalagi manusia gitu kan, atau tanaman yang tingkat tinggi itu sangat panjang ya jumlah pasang basanya. Kemudian kelebihan yang lain ya, ini juga diwariskan. Jadi penanda molekuler itu nanti juga bisa digunakan untuk studi genetik ya, karena dia juga diwariskan, tersegregasi. Dan kemudian bisa didetek apakah itu dominan ataupun kodominan. Apa itu? Nanti kita akan bicara ya. Kemudian yang salah satu keunggulannya adalah tidak ada pengaruh lingkungan. Artinya
sampelnya dalam kondisi apapun, ketika kita bisa mengisolasi DNA-nya, maka kita bisa melakukan analisis penanda molekuler ini. Ya, beda dengan morfologi atau biokimia. Ketika cuaca panas akan sedikit berbeda. Ya, ketika cuaca dingin, orang misalkan akan berkulit agak merah gitu kan. Kalau pas musim panas, orang akan cenderung kulitnya hitam. Jadi agak sulit. Kemudian misalkan bentuk rambut pada saat kondisi normal, ya rambutnya rapi segala macam kan. Tapi nanti misalkan pada saat pandemi COVID seperti ini, cukurnya asal-asalan karena tidak bisa ke tempat cukur, maka bentuknya berbeda. Jadi tidak selalu konstan. Nah, kelebihan penanda molekuler di sini adalah tidak ada pengaruh lingkungan tadi. Nah, kemudian juga tidak ada interaksi dengan penanda yang lain. Ya, artinya kalau penanda molekuler kita sampaikan misalkan ya warna bulu mata gitu kan sebagai penanda. Dia biasanya ada interaksi dengan kemudian cantik atau tidak gitu, atau penanda yang lain. Sedangkan penanda molekuler ini biasanya dia lebih independen. Meskipun ada nanti yang disebut dengan keterpautan antar penanda ya, tapi bentuknya bukan interaksi biasanya. Kemudian relatif mudah dan murah untuk dilakukan, apalagi sekarang ini sudah sangat terjangkau untuk beberapa penelitian. Nah, kemudian apa yang disebut dengan perbedaan sekuen DNA tadi? Ya, kita tadi bicara banyak atau menyinggung mengenai perbedaan sekuen DNA. Nah, perbedaan sekuen DNA ya tentu saja DNA kalau satu dengan yang lain dijajarkan, ya, itu dia bisa berbeda, baik itu panjang maupun susunannya, kan begitu kan? Nah, kenapa dia bisa berbeda panjang atau susunannya? Yang pertama karena ada mekanisme substitusi, ya, substitusi satu atau dua akibat persilangan gitu kan, atau memang kita lakukan insersi delesi seperti beberapa teknik sekarang juga sudah memungkinkan seperti itu, atau bisa terjadi juga karena mutasi, ya, karena persilangan, ada DNA rearrangement, ya. Nah, kemudian juga ada perbedaan yang timbul karena ada jumlah repeat yang berbeda, ya. Nanti kita lihat. Nah, perbedaan sekuen ini, ya, menariknya, ini tidak selalu kemudian menghasilkan perbedaan fenotipe, ya. Pada kondisi umumnya memang kita bisa katakan secara cepat perbedaan sekuen ini dapat menyebabkan perbedaan fenotip karena protein yang disandi berbeda kemudian menghasilkan protein yang berbeda. Tapi perbedaan tersebut bisa kemudian tidak menyebabkan perbedaan fungsional, ya, karena mungkin setelah itu susunan proteinnya ternyata akhirnya sama gitu kan, bahkan bisa netral karena kita ingat bahwa triple codon ya yang berbeda itu bahkan bisa menyandi protein yang sama, ya, seperti ini. Jadi oleh karena itu ini lebih powerful lagi karena yang sama pun ya selintas seperti sama itu bisa berasal dari sekuen yang berbeda. Nah, penanda molekuler yang umum digunakan saat ini, ya tentunya nanti kita akan lihat, tapi sebelum itu, jadi sudah dikembangkan begitu lama, gitu kan, dengan berbagai teknik, ya, dan karena kemajuan teknologi juga dan lain sebagainya, misalkan AFLP, okay, di sini nanti akan saya sampaikan. Ya. Ini akibat ditemukannya suatu teknik oleh perusahaan swasta, gitu kan, yang kemudian juga menjadikan banyak yang berminat karena memang banyak membantu. Kemudian dengan berkembangnya teknologi sequencing, ya, nah, makanya semakin ke sini itu nanti akan lebih banyak memanfaatkan yang berbasis sequencing. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Jadi setidaknya pada tahun 2010 ya, yang paling banyak digunakan ini adalah SSR, nih SSR.
kemudian SNP atau single nucleotide polymorphism ya. Kemudian ada yang berbasis sequencing ya, bisa AST, bisa STS, dan FLP. Nah, FLP masih banyak digunakan untuk studi biodiversitas. Kenapa? Ya nanti kita akan bahas. Ya, ini sequencing ya, tadi saya sampaikan semakin berkembang. Jadi ilustrasinya pada tahun 1980 itu kecepatan untuk melakukan sequencing itu hanya 10 pasang basa per hari ya. Jadi untuk menyelesaikan sequencing tomat itu dibutuhkan 475 juta tahun. Ya, setiap 10 tahun ternyata teknologi begitu cepat berubah dari 475.000 tahun menjadi 4.750 tahun. Pada tahun 2000 sudah berubah lagi menjadi 4,5 tahunan. Ya. Dan kini mungkin lebih cepat lagi karena pada tahun 2009 itu sudah kemampuannya 800 juta pasang basa per hari, sehingga untuk tomat itu hanya diperlukan 1 hari lebih sedikit. Mungkin sekarang sudah lebih cepat lagi. Oleh sebab itu bisa dilihat di sini SNP ya yang berbasis sequence dan kemudian sequencing itu sendiri ya ini sudah semakin besar proporsinya. SSR itu termasuk juga yang membutuhkan informasi sequence sebelumnya ya. Nah, kita akan bahas ya, tapi mungkin tidak semua dari contoh-contoh ini. Ya, ada RFLP, ya, RAPD atau Rapid, dan sequence tag ya. Jadi ini sequence-nya sudah diketahui. Kemudian SSR, simple sequence repeat ya. Kemudian AFLP dan lain-lain. Nah, kita mungkin tidak akan bahas semuanya, tapi prinsipnya akan kita coba bahas. Nah, penanda molekuler yang umum digunakan ini, ya, kalau kita kemudian golongkan ke dalam 3, ya, karena penanda molekuler saat ini berbasis 3 ini. Yang pertama adalah berbasis hibridisasi, kemudian berbasis PCR, ya, tentunya mudah-mudahan sudah kenal dengan PCR. Dan yang ketiga berbasis sequence base. Dari contoh-contoh ini tadi, ya, ini bisa kita lihat yang pertama RFLP ini karena dia hanya nanti berbasis potongan yang kemudian dibeli probe, maka ini adalah contoh dari hybridization base. Kemudian yang ada PCR-nya, ya, tentunya ini semua adalah contoh yang berbasis PCR dan yang sudah diketahui datanya gitu kan, ini berbasis DNA sequence. Meskipun SSR ya ini bisa tebak-tebak, tapi ini juga kadang dia membutuhkan informasi awal berupa sequence. Nah, sebelum lebih jauh kita coba mereview sifat utas DNA ya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi DNA ini sifatnya adalah dia selalu berpasangan ya, tidak dalam kondisi stabil dia akan berpasangan. Nah, kemudian kalau memanas itu kan pada kondisi yang memanas itu misalkan 95 derajat Celcius, maka DNA ini akan terurai atau terpisah ya. Kalau terurai kan terpotong-potong, enggak. Ini terpisah jadi menjadi single strain. Ya. Nah, pada saat terjadi situasi panas ini, kalau tidak hati-hati, mohon maaf. Jadi sebelum itu nanti kalau situasinya dingin lagi gitu kan, maka ini akan merapat kembali menjadi double strain. Nah, yang harus diketahui juga, kalau kemudian pada saat terpisah tadi ada masuk primer ya, yang bisa menempel lebih dahulu dibanding pasangannya, karena pasangannya kan panjang.
primer itu kecil, jadi lebih cepat dia masuk ke situ. Maka ini akan bisa menempel di sini, ya. Dan kemudian kalau ada DNTP atau bahan penyusun DNA, maka dari primer tadi ini bisa kemudian menyusun complementary strand-nya, gitu. Ya. Nah, ini adalah yang kemudian menjadi prinsip PCR. Mudah-mudahan sudah dapat kuliahnya, ya. Kalau tidak nanti bisa kita sampaikan juga. Nah, inilah kemudian muncul mesin-mesin PCR, mulai dari yang sederhana sampai yang advance, gitu kan. Yang sekarang juga sedang banyak disebut terkait dengan penanganan COVID-19. Nah, kemudian DNA, ya, potongan DNA, ini bisa ditempeli oleh probe atau label. Dan kemudian bisa didetek dengan alat atau tools untuk mendetek keberadaan probe tadi. Ya, dan kemudian ini bisa ditempelkan. Nah, berikutnya DNA juga bisa dipotong dan dilem, ya. Jadi ingat ada namanya enzim restriksi. Nah, ini dia akan memotong bagian ujung DNA dengan berbagai dengan berbagai pola, ya, pola urutan basa ini. Kemudian ada juga yang dia blend end atau dia sticky. Nah, dari yang tadi, ya, kemudian memunculkan pemikiran, ya, kalau dipotong-potong, kemudian bisa ditempelin probe, gitu kan, bisa tempel di primer, kemudian membuat sintesis atau komplementari DNA-nya, maka dan bisa dilipat gandakan kan, artinya diamplifikasi. Kalau Anda ingat PCR tuh kalau 30 siklus saja itu sudah lebih dari 1 juta kopi, gitu kan. Nah, itu namanya kemudian memanfaatkan teknologi tadi. Nah, ini kita bisa kemudian mendeteksi perbedaan fragmen berdasarkan ukuran. Jadi yang pertama, kita akan bicara mendeteksi perbedaan fragmen berdasarkan ukuran dan teknik marka molekuler yang terkait dengan itu. Karena nanti ada yang deteksi perbedaan fragmennya itu tidak berdasarkan ukuran, tapi berdasarkan hasil read dari sekuen tadi atau dengan deteksi yang lain. Nah, kita mulai dari yang paling simpel, yaitu berdasarkan ukuran. Jadi, hasil dari pemotongan, ya, enzim tadi, kemudian hasil dari amplifikasi, ini adalah fragmen DNA yang berbeda-beda ukuran. Misalkan di sini ada genotipe A dan genotipe B, ya. Kalau kita kemudian tempelkan enzim restriksi saja, misalkan, ini yang paling sederhana, ya, Anda bisa lihat di sini, dia akan terpotong di daerah sini, sementara yang B mungkin dia cocok di 2 tempat, seperti ini. Ya. Dari situ, kemudian, ya, genotipe A akan memiliki 2 potongan yang berbeda panjangnya, dan genotipe B akan terdiri dari 3 potongan yang berbeda panjangnya. Nah, dari sini, dengan menggunakan ilustrasi tadi, enzim restriksi saja, gitu kan, itu sudah akan terlihat bahwa kita bisa membedakan antara genotipe A dan genotipe B berdasarkan potongan-potongannya saja. Nah, kan tinggal berikutnya memvisualisasikan, gitu kan. Memvisualisasikan biasanya dengan gel elektroforesis, ya. Nah, tapi sebelum itu, nah di sini ini adalah pemotongan tanpa amplifikasi, ya. Jadi kalau nanti ada teknik yang tidak pakai PCR, maka sudah bisa dibandingkan bahwa tanpa PCR pasti konsentrasi DNA yang dibutuhkan lebih besar. Sementara dengan PCR, karena dia diamplifikasi bahkan lebih dari 1 juta kopi, maka konsentrasi DNA yang dibutuhkan akan sedikit, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita ingat bahwa di DNA sendiri, gitu kan, di bagian backbone-nya itu ada fosfat group yang dia memiliki kutub negatif. Ya. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk mencoba menarik potongan DNA tadi, ya, dengan cara memberikan kutub positif di sini, sementara DNA kita taruh di dalam
yang disebut dengan sumur seperti ini. Nanti DNA akan tertarik ke bawah, gitu kan. Potongan yang panjang, dia akan lebih lama tertarik. Jadi kalau panjang mungkin dia di sini, sementara potongan yang pendek dia akan lebih jauh dia tertarik. Ya, setelah kita nyalakan sehingga kutub positif ini menjadi aktif. Kira-kira nanti kalau sudah dinyalakan, maka DNA akan jalan dia di gel matrik. Ya. Nah, tentunya kepadatan gel gitu kan, konsentrasi gel itu juga sangat berpengaruh. Biasanya kita kalau sudah tahu kira-kira ukurannya akan berapa, itu kita sesuaikan. Karena kalau misalkan gelnya terlalu encer gitu ya, konsentrasinya terlalu rendah, maka kecepatan ini akan tinggi, maka semuanya nanti akan menumpuk di bawah. Karena semua sudah ketarik atau bahkan hilang ya. Jadi kerapatan dari matrik yaitu ditunjukkan dalam konsentrasi agar itu juga menjadi hal yang penting. Nah, setelah itu biasanya akan divisualisasi dengan UV light ya untuk melihat keberadaan DNA tadi. Ya. Kira-kira seperti itu bayangannya. Nah, jadi kalau ini contohnya adalah contoh fragmen DNA yang dipotong oleh enzim EcoR1, dia akan terpotong di beberapa daerah, kemudian muncul dua potongan. Ya, ini itu adalah potongan DNA kan. Kemudian kalau pakai BAM-H1, dia akan terpotong di dua juga, namun ukurannya berbeda dengan potongan dari EcoR1. Atau kalau dipotong dengan dua-duanya, maka akan menghasilkan juga yang berbeda. Begitu kira-kira sebagai ini. Nah, ini adalah saya pikir ini contoh ya. Kita coba lihat apakah bisa dijalankan. Nah, ini adalah contoh penggunaan atau pembuatan agar ya untuk elektroforesis yang kemudian diletakkan dengan alat seperti ini. Nah, tentunya ukuran dari kitnya sendiri macam-macam. Sekarang ada yang sangat kecil dan fancy untuk kita gunakan untuk penelitian yang kecil, namun ada juga yang besar gitu. Nah, tergantung dari kita. Dan kemudian di sini ada ukuran well ya. Ini ada kom atau sisirnya untuk membuat lubang di sini. Ini juga bermacam-macam. Semakin kita expert atau artinya kan tidak semua punya tangan dingin untuk mengerjakan ya. Kalau tangan kita dingin itu kita bisa dalam satu gel yang kecil pun membuat banyak sekali uh, uh, sampel untuk dimasukkan. Artinya membuat banyak lubang untuk dimasukkan. Nah, yang perlu dilakukan ya seperti biasa kita pakai agar kemudian diberikan aquades ya dan kemudian di uh, homogenisasi ya bisa dengan pemanasan menggunakan microwave. Nah, kemudian kalau sudah siap ya seperti ini, maka harus ditunggu agak sedikit dingin ya. Yang jelas dia harus sudah terdissolve dengan baik. Karena kalau tidak baik, maka nanti konsentrasi, maksudnya kondisi gelnya tidak akan homogen sehingga mengakibatkan tidak akan terlalu jelas hasil dari elektroforesis kita. Nah, biasanya juga diberikan di semacam alat untuk menjaga suhunya agar lebih pas untuk dituangkan, ya. Kemudian diberikan pewarna, bisa ethidium bromide ya, atau beberapa pewarna yang lain. Ethidium bromide termasuk yang populer digunakan, namun dia karsinogenik sehingga kita harus hati-hati. Di beberapa lab sudah mulai ditinggalkan. Nah, kemudian tuangkan ya. Ini adalah template-nya. Kita bisa berikan sealing tape di sini. Kemudian setelah itu dituangkan.
Ya, ada banyak sekali video di YouTube misalkan untuk melihat cara pembuatan. Saya pikir sih sudah bisa dicari sendiri-sendiri nanti ya. Atau bahkan beberapa dari eh, Bapak Ibu sudah ada yang melakukan gitu. Nah, kemudian dituangkan, kemudian kalau ada bubble ini dihilangkan ya. Tapi hati-hati nanti jangan merusak agar ya. Setelah itu kira-kira 15-20 menit ya, atau setengah jam lah gitu, agar mulai mengeras. Nah, ini sudah bisa kita coba eh, lanjutkan ya. Kita copot dulu bagian komnya ya. Kita tidak merusak sumur atau well yang sudah kita siapkan tadi ya. Kira-kira seperti itu. Masking tape juga kita copot dan kemudian tinggal kita masukkan ke tempat ya, chamber untuk elektroforesisnya tadi. Berikutnya ini adalah kita taruh di chamber atau tanknya ya. Kemudian kita siapkan katup positif dan negatifnya. Power source-nya juga kita siapkan agar kita masukkan ya. Nanti diharapkan akan seperti ini. DNA akan meluncur ke arah positif ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian kita masukkan larutan buffernya ya. Nah, kalau sudah kemudian sampel kita masukkan, nah ini yang perlu kehati-hatian dan juga perlu kerja secara sistematis karena tidak bisa kita menaruh label di gel ya. Nah, kalau sudah, nah makanya sistematis seperti ini biasanya kita kita siapkan template-nya ya, kemudian kita foto atau kita tulis ya, sebelum kita masukkan sampel. Nah, kemudian kita masukkan sampel secara hati-hati. Harus sudah masuk ke agar, karena kalau di atas maka akan luber kemana-mana gitu. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian ditutup dan power supply-nya dinyalakan. Nah, ini voltase dan lama itu menentukan ya hasil dari gel kita. Makanya kita kalau ada informasi mengenai panjangnya kira-kira akan berapa, itu akan sangat membantu. Nah, ini kemudian hasilnya kita foto ya di Illuminator dan kita bisa ambil gambarnya ya. Alat seperti ini sudah sangat murah dan terjangkau. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ini sangat mudah sekali untuk dilihat. Dan kadang memang kita dapatkan hasil-hasil yang agak sulit dilihat, itu biasa ya. Baik, nanti hasilnya kira-kira akan seperti ini ya. Bisa dilihat tidak sejelas yang kita harapkan, tapi sangat membantu gitu. Ya, kadang kita sedikit tricky ya untuk melihat misalkan seperti ini gitu kan, ini apakah ada atau tidak ya, kemudian seperti ya ini gitu kan, ada apa tidak. Nah, itu kita perlu kehati-hatian. Nah, hasilnya kemudian akan berupa pita-pita seperti ini ya. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat mana yang polimorfis atau tidak ya. Misalkan pada yang A ya, ini yang atas. Ini tentunya tidak polimorfis ya, karena semua sama. Sementara pada yang di sini, ini kita bisa melihat ini ada polimorfis tapi satu-satu. Nah, ini kadang ini juga tidak efektif ya, tapi masih bisa kita gunakan. Pada yang B, nah ini kita juga bisa lihat di sini, ini berarti tidak kita gunakan ya, kita akan gunakan polimorfis yang ini ya. Jadi sekali lagi ini untuk melihat mana yang kita bisa sebut dia
polimorfis atau tidak ya. Nah, kemudian hasil elektroforesis ini ya pada beberapa teknik molekuler itu bisa dilihat sebagai dominan atau kodominan ya. Misalkan pada kodominan dia seperti ini. Kodominan artinya bisa membedakan ya, bisa membedakan antara tetua 1 dan tetua 2, kemudian F1-nya. Ya, sementara kalau ini yang mudah ya seperti ini, yang bentuk seperti ini pun kadang bisa untuk membedakan ya antara tetua 1, tetua 2 dan F1-nya, di mana tetua 1 memiliki band di sini, kemudian tetua 2 tidak ada, F1-nya agak tipis gitu ya. Tapi ini agak tricky sekali. Karena itu yang seperti ini sering disebut dengan dominan. Artinya hanya bisa membedakan antara tetua 1 ya dan tetua 2, sementara untuk heterozigotnya dia bentuknya sama dengan parent salah satu parent. Ya. Jadi ini tadi untuk memperjelas ini yang dominan ya. Dia kita skor dominan seperti ini. Tapi kalau agak jelas misalkan yang sini agak tebal, ini agak tipis, kalau pada kondisi tertentu kita berani menentukan ini adalah kodominan, itu juga tidak apa-apa. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk studi genetik ya. Kemudian untuk membuat peta genetik ya dan lain-lain. Nah, tentunya juga nanti bisa dianalisis ya, misalkan pada data marker ya, itu untuk kodominan juga akan tersegregasi, misalkan seperempat A besar A besar ya, setengah A besar A kecil dan seperempat A kecil A kecil ya, atau pada kodominan berarti 3/4 yang A besar ya dan A besar A kecil, kemudian A kecil adalah seperempat. Nah, selain perbedaan fragmen yang diukur dengan panjang fragmen yang diukur dengan gel, itu juga bisa diukur panjang fragmennya tadi dengan namanya light scanner. Jadi ini ada satu teknik untuk mendeteksi ya fluorescence dan ini patenkan lah istilahnya, sehingga kalau kita menggunakan ini biasanya harus disampaikan. Kemudian prinsipnya adalah dia mendeteksi ya hasil melting fluoresen tadi ya pada DNA, karena di bind ke DNA tadi kan. Kemudian pada suhu berapa dia melting ya, seperti kita ketahui. Kenapa ada perbedaan melting? Karena di DNA sendiri kan ada ikatan GC ya dan AT yang dia berbeda kekuatannya. Nah, makanya bisa kemudian berbeda. Nah, misalkan pada hasil yang saya lakukan, kemudian melting curve-nya ini bisa membandingkan antara tetua jantan, tetua betina, dan F1-nya. Dan pengalaman saya ini sangat cepat ya, kemudian sampel dalam satu kali running bisa banyak, dan kemudian tidak perlu membuat agarose gel, bisa disimpan lagi untuk digunakan gitu kan. Jadi lebih mudah gitu. Dan ini sudah banyak dilakukan dan dipunyai oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kelemahannya adalah karena template-nya itu minimal 96, maka kita tidak bisa melakukan atau sayang sekali kalau kita hanya melakukan untuk sampel yang sedikit ya. Biasanya kalau sedikit ya kita kembali ke elektroforesis, itu masih cukup efektif. Nah, kita akan lanjutkan dengan penanda molekuler yang umum digunakan. Akan kita bahas sedikit secara cepat prinsip-prinsip yang digunakan. Kita akan pakai RFLP, RAPD ya, SSR,
kemudian FLP. Nanti kita lanjutkan dengan SNP pada pertemuan mendatang. Yang pertama ini adalah RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Nah, ini adalah salah satu generasi pertama dari molecular marker yang tentunya tidak berbasis PCR. Nah, karena namanya saja restriction fragment, maka prinsip dari RFLP adalah memvisualisasi perbedaan fragmen yang dipotong-potong, ya, situs enzim restriksi antara dua atau lebih genotipe. Ya. Kemudian hasilnya itu tidak akan terlalu banyak, ya, sehingga tidak efisien untuk studi pemetaan skala besar. Dan yang jelas karena tidak berbasis PCR, maka DNA yang diperlukan ini sangat banyak. Ini prinsipnya. Jadi misalkan di sini A gitu ya, ini yang B, dia dipotong oleh enzim restriksi. Ya, yang A ini dia akan menjadi potongan 3 KB dan 7 KB, sementara B dia tidak terpotong, artinya dia terpotong di 10 KB gitu kan. Maka untuk genotipe A yang dia memiliki kromosom A saja, maka dia akan memiliki 3 dan 7 ya, band di sini. Sementara kalau B dia hanya memiliki 10 saja. Untuk heterozigot dari kedua tetua tadi misalkan, dia akan memiliki kesemuanya, artinya punya 10, 7 dan 3. Nah, oleh sebab itu untuk RFLP sebetulnya dia juga cukup powerful karena bisa untuk kodominan, tapi kelemahannya ya tadi gitu ya. Dan harus melakukan shorten blot. Shorten blot itu cukup repot lah menurut saya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari kelemahan tadi muncul desain penanda molekuler yang berbasis PCR. Ya, karena pertama pasti dia lebih sedikit, ya, karena dia teramplifikasi menjadi jutaan kopi. Nah, ini ada beberapa, ada RAPD, ada FLP, ada SSR, dan SNP yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama RAPD, nah ini namanya juga random, jadi dia mengamplifikasi DNA ya, jadi polimorfisnya itu dilihat dari amplifikasi DNA yang random. Jadi namanya random, dia tidak diketahui susunan DNA-nya sebelumnya. Dia hanya meletakkan primer acak gitu kan ke dalam DNA-DNA yang sudah dipotong. Kemudian diharapkan itu menempel dan bisa divisualisasi. Kira-kira begitu. Seperti tadi, DNA-nya kan akan menempel ya. Maka primernya akan kemudian mensintesis komplementari DNA-nya. Nah, itu yang kemudian akan dimanfaatkan. Ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ukurannya karena agar waktunya tidak terlalu lama, maka dia diharapkan hanya sekitar 0,5 sampai 6 kilobase pair. Ya. Jadi kalau terlalu panjang dengan cycle PCR yang terbatas waktunya, maka dia tidak akan terbentuk. Ya, jadi ilustrasinya misalkan ini adalah potongan-potongan DNA ya. Hasil isolasi. Ya, sudah dalam bentuk single strand, katakanlah dia sudah terurai pada saat PCR. Maka kalau kita berikan primer maju dan mundurnya ya, forward dan reverse-nya, misalkan seperti ini, yang biru dan yang hitam, karena acak ya, dia akan menempel di daerah mana yang dia sesuai kan begitu kan. Semakin panjang primer, maka kemungkinan dia menempel semakin kecil. Semakin pendek primer, kemungkinan dia menempel akan semakin besar. Nah, kemudian dia akan membentuk komplementari DNA dan waktunya terbatas. Kalau waktunya tidak terbatas, mungkin semua akan jadi kan begitu kan. Nah, tapi karena waktunya terbatas, maka hanya daerah-daerah yang dekat saja itu yang kemudian akan terbentuk. Ya. Nah, nanti akan menjadi perbedaan pattern ya berupa sekitar 10 base pair saja ya, rapat-rapat. RAPD keuntungannya
mudah ya, dia juga relatif murah dan bisa menghasilkan banyak polimorfis, asalkan dilakukan beberapa kali dengan marker primer baru yang berbeda misalkan, bahkan fragmen baru. Karena namanya kita mengisolasi DNA itu kan acak juga kan, kita kan tidak bisa mengisolasi DNA itu panjang utuh gitu kan, nggak bisa, itu pasti potongan-potongan. Nah, ketika kita mengisolasi genotipe yang sama pun dengan beberapa kali, itu menjadi berbeda karena potongan yang dihasilkan itu berbeda. Nah, ini makanya kelemahan RAPD itu tidak dapat diulang, tidak mudah untuk diulang untuk mendapatkan hasil yang sama bahkan pada genotipe yang sama gitu. Ya. Oh itu ya, ya itu menjadi kekurangan ya, tidak selalu dapat diulang, tidak bisa direproduksi di tempat lain. Nah, kemudian untuk studi biodiversity, ya, di mana kita memerlukan data marker yang banyak, kemudian juga untuk pemetaan genetik, ini kemudian diambil peluangnya oleh Kijin, itu mendevelop suatu teknik yang disebut AFLP. Ini merupakan modifikasi dari sebetulnya RFLP, ya. Jadi RFLP kan restriction fragment. Nah, sini restriction fragmentnya itu diamplifikasi. Jadi jumlah DNA-nya sedikit, tapi kemudian dipotongin, setelah dipotong-potong, itu ternyata ditambahin primer lagi, ya, jadi sudah terbayang kombinasinya itu akan sangat banyak dan menghasilkan data marker yang banyak karena sudah hasil potongannya pun menggunakan beberapa enzim restriksi, ya kan? Kemudian itu diamplifikasi, hasil amplifikasinya itu kemudian ditempeli primernya dia, ya. Nah, itu bisa kemudian sangat powerful untuk menghasilkan banyak marker data untuk kemudian bisa membuat phylogenetic study, bisa membuat pemetaan genetik dan lain-lain, ya. Dan tanpa informasi sebelumnya, jadi juga hampir random saja gitu kan dia melakukan. Nah, jadi ini tadi sudah saya singgung, jadi DNA-nya itu dipotongin dengan misalkan two different restriction enzyme, jadi dengan dua restriction enzyme ya. Kemudian dia potongannya itu ditempeli oleh dia punya sekuen, ya, yang dia kemudian dari sekuennya itu dia sudah mendesain primernya, gitu ya. Jadi inilah yang menjadi rahasia mereka. Mereka artinya paten mereka bisa menghasilkan enzim sekuennya dia tempelkan lagi di bekas potongan enzim restriksi tadi, kemudian diberikan primer di ujungnya itu, ya, pada saat PCR berikutnya untuk menghasilkan ya tadi potongan-potongan lagi yang lebih banyak. Nah, sehingga hasilnya itu marker datanya akan sangat banyak, ya. Nah, ini nanti bisa dicoba dicari di websitenya untuk prinsipnya. Jadi setelah isolasi DNA dilakukan pemotongan, ya, kemudian adapternya ditempelkan, kemudian diamplifikasi, ya, dengan mereka punya primer-primer tertentu. Kemudian dilakukan gel elektroforesis dan visualisasi. Nah, elektroforesisnya sendiri juga mereka sudah mendesain alatnya karena ini bisa ratusan sampel sekali running, ya, dan panjang, artinya dia perlu media yang panjang karena nanti bentuk gelnya akan seperti ini, ya. Jadi dalam satu kali running itu kita bisa mendapatkan, pengalaman saya itu 40 sampai 60 polymorphis band. Jadi sangat efektif untuk studi keragaman atau mengisi pita-pita pada saat kita ingin membuat linkage map, ya. Jadi penggunaan FLP ini biasanya untuk biodiversity studies, ya, kemudian analisis germplasm collection, ya, dan lain-lain, ya. Jadi membuat genetic distance analysis, ya, dan mencari marka yang dekat dengan atau maksudnya bukan dekat, yang karena kan kita punya banyak marker data, ya. Kemudian itu kalau punya kan bisa kita buat analisis korelasi dan sebagainya, maka dia akan menggerombol menjadi klaster-klaster marker data yang kemudian kita hitung dengan
dengan software tertentu untuk kemudian melihat linkage map dan lain-lain untuk menduga posisi kromosom dan lain sebagainya. Ya, kemudian disadvantage-nya tentunya dia memerlukan infrastruktur yang mahal dan ada lisensinya. Ya. Nah, ini ternyata meskipun banyak ada juga clustering of marker. Jadi kalau digunakan untuk studi QTL dan sebagainya, kalau dia terlalu sama dia akan mendistract marker yang lain sehingga datanya tidak akan bagus ya, sehingga kita harus membuangin marker-marker yang sama persis gitu. Dan tidak bisa atau sulit untuk di scoring secara kodominan. Karena ya tadi sangat banyak datanya, kemudian juga tebal tipisnya itu jadi agak sulit diprediksi ya. Nah, berikutnya ini adalah simple sequence repeat atau SSR atau disebut juga dengan microsatelit ya. Dia punya 2 sampai 13 repeat. Apa itu repeat? Nah, ini di dalam DNA tumbuhan itu ternyata atau manusia dan lain-lain itu ternyata ada bagian yang terjadi perulangan ya. Nah, ini ada perulangan yang micro 2 sampai 13, ada yang mini lebih dari 14. Misalkan CA ya. Ini dia ada sekuen berupa CA, 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 CA dan seterusnya. Dan ternyata ini juga jumlahnya banyak, ada di manusia itu 3% seperti ini gitu kan. Sehingga nanti bisa highly polymorphis. Nah, ini contohnya ada GA, 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 ada TC dan lain sebagainya. Nah, biasanya disingkat nanti menjadi misalkan GT 9 kali JT 9 ya. Nah, untuk SSR atau microsatelit ya, ini yang harus kita lakukan. Kita pertama mengisolasi DNA fragmen yang memiliki simple sequence repeat tadi ya. Kemudian melakukan sequencing di pengapit dari SSR yang tadi sudah kita temukan, kemudian mendesain primer dan melakukan tes untuk polymorphism dari SSR yang kita sudah hasilkan tadi. Sehingga di sini kita memerlukan informasi. Kalau dari awal kita memerlukan informasi sekuen DNA ya. Tapi dia sifatnya bisa kemudian digunakan ke tempat lain secara acak tanpa harus tahu dulu di tanaman kita yang berikutnya itu sekuennya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita punya informasi sekuen, dengan bantuan software kita bisa mendeteksi keberadaan dari repeat ya, sekuen repeat. Kemudian tadi kita juga mengisolasi bagian pinggirnya dan kemudian mendesain primer dengan bantuan software juga ya, karena mendesain primer tentu ada kaidah-kaidah tertentu ya untuk bisa digunakan PCR. Kalau enggak, nanti kita harus mengatur suhu denaturasinya, mengatur yang lain-lain menjadi lebih repot. Ya, sehingga nanti kita akan dapatkan bagian seperti ini. Ya, ini kita bisa amplifikasi. Nanti kita hasilkan ya sekuen ini yang bisa berhasil kita dapatkan. Jadi bisa terlihat di sini ada perbedaan panjang antara yang AC7 dengan AC8. Berbedanya berapa? Ya bisa Anda bayangkan karena ini AC ada 2 ya. Kalau 8 dengan 7 1 berarti 1 kali 1 AC. Berarti perbedaannya adalah 2 pasang basa. Kalau 7 dengan 12 ya maka tinggal dihitung perbedaannya adalah 12 dikurangi 7 ya kan, dikalikan AC. Ya, kalau ACG misalkan ACA ya tinggal dikalikan 3 begitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk memprediksi panjang basa tadi. Kalau ini adalah istilah nama saja, ada mono, ada dino ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi kalau misalkan AT11 dan AT13 ini kultivar A dan kultivar B kita lakukan PCR amplifikasi, maka hasilnya adalah tentunya yang 11 lebih pendek dibanding yang 13.
ya. Sehingga di sini perbedaannya berapa? Panjangnya adalah 13 dikurangi 11, 2 kali 2 adalah 4, ya. Jadi perbedaannya adalah 4. Nah, kita bisa lihat mana yang lebih panjang, B, maka dia akan lebih lama turunnya ya pada saat elektroforesis, dan selisihnya ini adalah 4 pasang basa. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, sehingga variasi dalam repeat sequence ini dapat membedakan antara genotipe A dan genotipe B ya. Nah, seperti ini dalam tanaman homozigot, heterozigot ya. Ini ketika kita silangkan, maka juga akan sama, akan memiliki pita dari tanaman homozigot yang pertama atau parent A, parent B juga akan punya ya pada tanaman F1-nya, kedua-duanya dia akan mendapatkan. Nah, microsatelit kenapa kemudian populer? Karena dia free ya, artinya kita tinggal cari di literatur atau bahkan di database ya. Kemudian dia highly polymorphis. Kemudian yang menarik adalah pada beberapa SSR itu lokasi kromosomnya itu diketahui. Jadi misalkan kita mendesain SSR dari tomat ya, kita lakukan di cabai, itu kita bisa menduga kemudian kromosomnya di mana gitu kan. Atau bahkan dari tanaman yang sama, misalkan cabai ke cabai, apalagi itu kita bisa menduga kalau ada trait yang menarik, maka kita bisa menduga itu ada di kromosom berapa gitu. Kemudian dia tersebar secara merata di genom, kemudian ini bisa diulang ya, di skor ulang karena ya tadi kromosomnya sudah diketahui, panjangnya sudah jelas, jadi akan lebih mudah ya. Kecuali kalau pada saat isolasi DNA ada masalah, itu tentu akan jadi ada masalah gitu. Ya. Dan ini cocok untuk multiplex analysis. Nah, selain SSR ada yang disebut dengan ISSR. Nah, ini juga banyak digunakan untuk studi keragaman, dan ini sangat mudah karena kita mendesain primernya itu adalah sequence repeatnya itu gitu. Jadi kalau SSR sequence repeatnya itu berada di tengah ya, sementara kalau ISSR sequence repeatnya itu kita gunakan sebagai primer ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, intinya sama prosesnya ya. Nah, ini merupakan teknik yang simple dan cepat ya, dan tidak perlu informasi sebelumnya, dan ini biasanya banyak digunakan untuk diversity ya, untuk mapping, dan jika memang ada yang terkait dengan suatu sifat tertentu bisa digunakan untuk seleksi. Nah, itu mungkin pertemuan kita yang pertama, bagian 1 saya sebutnya. Kita akan lanjutkan ke minggu depan itu dengan SNP. Kenapa saya pisahkan? Karena untuk SNP nanti kita bisa lihat bahwa perbedaan yang dilihat itu bukan perbedaan panjang sekuen lagi, tapi berdasarkan hal yang lain ya. Tapi apakah kemudian tetap bisa melihatnya berdasarkan gel misalkan? Kan kalau kita bayangkan sekilas, jadi tidak bisa lagi dong elektroforesis gitu kan. Nah, itu belum tentu. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.